yang pertama adalah biografi Kurt Lewin. Kurt Lewin lahir pada 9 September 1890 di Mogilno, Jerman. Sekarang bernama Polandia sebagai anak kedua dari 4 bersaudara. Ia menyelesaikan sekolah menengah di Berlin pada tahun 1905 dan awalnya belajar kedokteran di Universitas Freiburg, namun beralih ke psikologi. Setelah meraih gelar dokter pada 1914, Lewin bertugas di militer Jerman selama 4 tahun, lalu kembali ke Berlin sebagai instruktur dan asisten peneliti di Berlin Psychoanalytic Institute. Pada tahun 1933, ia pindah ke Amerika Serikat bekerja di Universitas Cornell selama 2 tahun. Kemudian menjadi profesor psikologi di Universitas Negeri Iowa. Pada 1945, Lewin diangkat sebagai profesor dan direktur pusat peneliti dinamika kelompok di MIT serta direktur Commission of Community Interrelations di Amerika Julius Congress. Ia meninggal mendadak diakibatkan serangan jantung pada 9 Februari 1947 di Neulonville pada usia 56 tahun. Selanjutnya itu ada struktur kepribadian. Struktur kepribadian itu ada 3. Yang pertama itu ada unsur-unsur pembentukan kepribadian. Teori belajar kognitif Field menitik beratkan kepribadian dan psikologi sosial karena pada hakikatnya masing-masing individu itu berada dalam suatu medan kekuatan yang bersifat psikologis yang disebut dengan life space. Yang kedua itu ada ruang lingkup. Teori medan muncul dari keyakinan Lewin bahwa semua perilaku muncul dari kekuatan psikologis dalam suatu ruang hidup seseorang dan perubahan perilaku itu muncul dari perubahan kekuatan-kekuatan yang ada. Yang selanjutnya itu ada isi-isi ruang hidup. Lewin merumuskan konsep belajar adalah teori medan yang disusun secara sistematis untuk membangun sebuah logika psikologis yang dapat mendeskripsikan individu. Pada intinya, teori Lewin merumuskan bahwa tingkah laku individu mendapatkan pengaruh dari lingkungan serta suatu yang muncul dari dirinya. Teori ini juga memaparkan bahwa setiap individu mempunyai experience yang berbeda satu sama lainnya. Ada dinamika kepribadian. Dinamika kepribadian adalah proses interaksi antara 3 struktur kepribadian, yaitu id, ego, superego yang mempengaruhi perilaku manusia melalui energi psikis dan insting. Insting dibagi menjadi insting hidup, yaitu mendorong tindakan positif dan kreatif, dan insting mati, yaitu meliputi destruktif dan agresif. Kecemasan muncul akibat ancaman dari lingkungan atau dari diri sendiri. Terbagi menjadi kecemasan realistik, neurotik, dan moral. Konflik menurut Kurt Lewin adalah pertentangan motivasi yang saling berlawanan yang dapat terjadi secara internal maupun eksternal dan dipengaruhi oleh berbagai kekuatan psikologis atau faktor lingkungan dan orang-orang sekitar sangat mempengaruhi dalam membentuk kepribadian individu. Dinamika kepribadian yaitu interaksi antara id, ego, dan superego yang mengubah energi psikis menjadi energi fisik dan sebaliknya. Insting atau naruli dibagi menjadi 2, yaitu insting hidup, yaitu kebutuhan dasar seperti lapar, haus, seks, dan kegiatan kreatif atau seni cinta. Kedua, ada insting mati, yaitu tindakan destruktif seperti bunuh diri dan agresif terhadap orang lain. Nah, kecemasan dibagi menjadi 3, yaitu kecemasan realistik, yaitu ancaman dari luar, kecemasan neurotik, yaitu ancaman dari id atau insting, dan moral, yaitu perasaan bersalah dari superego. Oke, selanjutnya itu ada perkembangan kepribadian yang dimana menurut Kurt Lewin perkembangan individu dapat dipengaruhi oleh pengalaman individu dan interaksi dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Yang pertama itu ada diferensiasi yaitu ketertambahan bilangan umur. Dengan demikian regionisitas kepribadian individu of development akan semakin progresif. Nah, artinya seiring bertambahnya usia, maka kepribadian seseorang itu akan menjadi lebih kompleks. Contohnya itu sewaktu anak-anak, perasaan saat mengutarakan perasaan itu akan lebih terbuka.
membicarakannya kepada orang lain. Nah, yang selanjutnya itu ada perubahan dalam variasi tingkah lakunya, yang dimana seiring berjalannya waktu, variasi dalam perilaku seseorang itu akan bertambah. Nah, individu akan belajar menyesuaikan diri dengan situasi yang berbeda dan mengembangkan cara baru dalam berinteraksi. Contohnya itu, anak kecil akan selalu berteriak saat marah. Jadi ketika anak kecil tidak suka dengan suatu hal, mereka akan memilih untuk berteriak dan mengatakan bahwa mereka tidak suka. Tetapi saat beranjak dewasa, ia akan belajar, akan mengerti, akan belajar untuk berbicara dengan tenang dalam menyampaikan ketidaksukaan terhadap suatu hal. Nah, yang selanjutnya itu ada perubahan dalam organisasi dan struktur tingkah lakunya lebih kompleks, yang dimana perilaku seseorang itu akan menjadi lebih terstruktur dan kompleks seiring dengan perkembangan individu tersebut. Nah, ini artinya orang dewasa mampu mengorganisirkan tindakan dan reaksi mereka terhadap dengan lebih baik dibandingkan anak-anak. Nah, contohnya itu seseorang belajar menyusun jadwal harian untuk mengatur jadwal seperti belajar, bermain, makan, atau skincarean bagi perempuan ya. Padahal sebelumnya mereka hanya melakukan aktivitas itu ya secara acak saja. Selanjutnya itu ada bertambah luas arena aktivitas, yang dimana orang dewasa akan memiliki perspektif waktu yang lebih luas dibandingkan anak-anak. Contohnya itu anak kecil terikat oleh masa kini, sedangkan orang dewasa terikat oleh masa kini, masa lampau, dan masa depan. Artinya adalah ketika kita masih kecil, ketika anak kecil atau kita waktu masih kecil, kita akan fokus pada permainan atau suatu hal yang kita lakukan pada saat ini. Sedangkan orang dewasa akan lebih berpikir dan lebih merencanakan masa depan, seperti misalnya dia memikirkan saat dia menikah nanti. Jadi dia memilih untuk menabung untuk pendidikan anaknya kelak. Dan selanjutnya itu ada perubahan realitas, yang dimana seorang itu dapat membedakan mana yang nyata dan mana yang merupakan khayalan semata. Contohnya itu waktu kecil kan kita sering menonton kartun ya, dan menganggap bahwa dan percaya pada karakter fiksi itu, menganggapnya bahwa itu nyata. Nah, setelah kita dewasa, kita akan mulai mengerti tentang khayalan dan mulai berpikir lebih abstrak tentang masalah sosial dan mengerti bahwa karakter tadi itu hanya fiksi semata, bukan nyata. Selanjutnya itu ada analisis situasi, yang dimana analisis kondisi sosial dilakukan secara menyeluruh, di mana suatu kondisi dapat dibandingkan dengan kondisi lainnya. Jadi Lewin menerapkan teori ini dalam berbagai bidang, terutama psikologi dan sosial, dengan mempelajari perilaku anak, perkembangan menuju remaja, masalah kelompok minoritas, dan perbedaan karakter nasional. Contohnya itu ada seorang peneliti yang melakukan penelitian dengan membandingkan perilaku anak-anak dari berbagai latar belakang sosial. Nah, tujuannya adalah untuk memahami bagaimana lingkungan mempengaruhi perkembangan kepribadian seseorang. Kan seperti yang tadi Lewin katakan, bahwa perkembangan individu itu dapat dipengaruhi oleh pengalaman individu dan interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Zeigarnik Effect, yang dimana Zeigarnik Effect ini tuh menjelaskan mengapa tugas yang belum selesai lebih lama menempel dalam ingatan dibandingkan tugas yang sudah selesai. Dalam kegiatan sehari-hari, tentunya kita seorang itu sering mengalami kegelisahan, tidak dapat tidur karena belum menyelesaikan suatu tugas. Proses dari Zeigarnik itu adalah peserta dibolehkan menyelesaikan setengah dari tugas, tetapi setengahnya lagi itu ditentukan sebelum selesai. Nah, selama proses ini, peneliti itu akan mengganggu peserta untuk memastikan bahwa mereka tidak curiga, mereka tidak akan curiga tentang apa yang dilakukan oleh seorang peneliti ini. Nah, setelah menyelesaikan tugas terakhir, peserta akan diminta untuk mengingat semua tugas yang telah mereka lakukan tanpa melihat catatan sedikit pun. Nah,
hasilnya, penelitian ini tuh menunjukkan bahwa tugas yang tidak selesai lebih mudah diingat dibandingkan dengan tugas yang sudah selesai, karena perhatian kita itu akan lebih terfokus dan lebih terikat pada tugas yang belum tuntas saja. Nah, hal ini tuh tentunya menjelaskan mengapa kita sering kali merasa terganggu oleh hal-hal yang belum selesai. Sebenarnya itu ada psikologi sosial, yang dimana teori Carl Lewin yang semula dimaksudkan itu sebagai teori kepribadian ternyata justru berkembang di ranah psikologi sosial. Sejak kematian Lewin, tidak ada kemajuan yang berarti dalam hal teori kepribadiannya ini. Pendukung setianya banyak mengembangkan rintisan dalam penelitian tentang proses-proses kelompok, penelitian tentang dinamika kelompok, encounter group, dan ketegangan antara ras. Nah, dalam penjelasan di psikologi sosial ini adalah penerus Carl Lewin mengembangkan teknik pembelajaran kooperatif yang menekankan pentingnya partisipasi aktif dalam kelompok untuk belajar keterampilan baru dan mengembangkan sikap positif. Contohnya itu, dalam sebuah kelas, seorang guru akan membagi siswa menjadi kelompok kecil untuk menyelesaikan suatu proyek. Nah, setiap anggota kelompok akan bertanggung jawab dalam bagian tertentu dari proyek tersebut. Melalui kerjasama ini, seorang siswa itu tidak hanya belajar dari gurunya saja, tetapi juga saling membantu untuk memahami materi tersebut. Misalnya, seorang siswa yang ahli dalam matematika akan membantu teman-temannya memahami konsep yang sulit dimengerti. Nah, sementara yang lain mungkin lebih baik dalam presentasi dan membantu menyusun sebuah laporan. Jadi kesimpulannya, teori ini menjelaskan bagaimana seseorang berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya yang dapat membentuk kepribadian dan perilakunya. Menurut Lewin, setiap orang itu hidup dalam ruang hidup, yaitu semua hal psikologis dan sosial yang dapat mempengaruhi perilaku mereka. Artinya, perilaku seseorang itu tidak bisa dipisahkan dari situasi psikologis, lingkungan, dan sosialnya. Teori ini juga menyebutkan bahwa kebutuhan fisik dan psikologi seseorang menjadi pendorong utama yang mempengaruhi bagaimana mereka bertindak. Ketika kebutuhan pribadi mereka bertemu dengan tuntutan lingkungan, bisa muncul konflik dalam diri atau dengan orang lain. Konflik ini terjadi karena adanya ketegangan antara keinginan pribadi atau apa yang diminta oleh lingkungan. Dan hal ini sangat mempengaruhi keputusan serta cara seseorang beradaptasi dengan lingkungan hidupnya.